Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, hari ini kita sampai di dalam era di mana dunia semakin lama semakin mendekat. Konsep ekspor di dalam dunia baru ini menjadi salah satu peluang yang perlu kita eksplorasi untuk bisa mengembangkan produk kita. Data menunjukkan bahwa dari sekitar total 100% eksportir, baru 77% itu dilakukan oleh UMKM di Indonesia. Namun demikian, kontribusi total dari UMKM Indonesia hanya baru sekitar 4%. Nah, oleh karena itu ini adalah satu peluang para pemirsa sekalian untuk kita bisa mendorong supaya ekspor di Indonesia ini makin lama makin meningkat. Bersama kita hari ini sudah hadir Kepala Sekolah Ekspor Nasional yang nanti akan berdiskusi bersama kita. Beliau adalah pakar dan juga mentor bisnis dan juga mentor dari ekspor. Kita sambut dengan meriah Bapak Handito Yuwono. Wah. Yeah. Selamat datang Pak Handito. Ya, terima kasih. Tapi itu ngomong tadi Voice of Indonesia itu dari Indonesia untuk dunia. Untuk dunia. Nah, itu persis ekspor banget bagus. Kalau di sekolah ekspor kita ini sejak Profesor Nizam ini mengganti slogannya dia dari Indonesia untuk dunia gitu. Oh, iya. Berarti sefrekuensi. Iya, sefrekuensi. Nah, memang kita itu harus memikirkan seperti itu ya Pak Dito ya. Produk di Indonesia itu betul-betul beragam dan kaya ya Pak. Kalau kita bandingkan misalkan seperti produk agribisnis Indonesia, berbagai macam agriculture, manufacturing, etnik, itu banyak sekali Pak ya. Nah, itu potensinya seperti apa Pak Handito untuk diekspor? Iya, memang potensinya besar banget gitu ya, besar banget. Tapi selama ini memang kalau untuk ekspor ini baru sedikit banget yang termanfaatkan. Khususnya ini produk-produk yang selama ini tidak terjamah oleh perusahaan besar eksportir. Kan selama ini jujur aja memang benar datanya tadi bahwa ekspor kita ini didominasi oleh eksportir besar. Meskipun eksportir besarnya banyak fokus ke produk-produk tambang, produk-produk CPO, yang sekitar itulah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Nah, sementara produk yang nggak tersentuh oleh mereka, ya akhirnya nggak termanfaatkan. Ini potensinya sangat besar. Tetapi memang tidak hanya komoditinya. Kita ini juga punya gap sedikit dari sisi siapa yang mau ekspor kan gitu. Kalau yang besar-besar dia konsentrasi pada bisnisnya dia kan gitu. Nah, yang lain-lain ini siapa gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi keprihatinan kita lah. Itu yang kita kemudian secara nasional kita bersama-sama kemudian mencari celah untuk mengisi itu. Saya sendiri pengurus Kadin Indonesia gitu ya. Saya pernah jadi ketua komite ekspor, sekarang ada di bidang hubungan internasional gitu. Nah, kita ini bersama-sama dengan asosiasi yang ada dan kemudian bersama dengan pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Koperasi UKM dan lain-lain itu kemudian kita berkolaborasi lah. Mencoba mencari cara supaya ekspor itu bisa untuk semua, export for all gitu ya, export for all itu menjadi jargon kita. Luar biasa ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak Handito cerita, ini berarti ekspor ini menjadi salah satu pilihan strategi yang bisa menjadi titik ungkit bagi UMKM ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak Handito, ada nggak kasus atau cerita gitu ya sukses dari UMKM yang tadinya biasa aja kemudian jadi berkembang menjadi bersinar gitu gara-gara ekspor. Nah, ada contohnya nggak Pak? Ya ada. Yang paling gampang saya ambil contoh dari alumninya sekolah ekspor sendiri ya. Dan dia juga barusan terpilih jadi ketua forum alumni sekolah ekspor Jackson namanya. Dia ya boleh dikatakan baru memulai bisnisnya kan, baru lulus dari kuliahnya gitu. Oh, ini muda, masih muda. Masih seumuran sama kita dulu lah. Iya, zaman kita masih dulu. Ya masih muda lah. Ya, baru lulus S1 gitu ya. Tapi ketika ikut program Kampus Merdeka di sekolah ekspor, ini kan ada program pemerintah yang Kampus Merdeka itu masih kuliah dia, masih semester 5 atau 6 gitu ya. Nah, sekarang udah lulus. Sekarang dia jadi eksportir produk-produk rotan dari Cirebon gitu. Ini contoh yang kita cetak gitu. Dan selama ini kita berpikirnya kalau mau jadi eksportir itu gua bisnis dulu dalam negeri yang udah mantep, udah bagus baru ekspor. Nah, kalau bahasa Jawanya kesuwen kalau begitu ya. Ini kelamaan sekarang udah bisnisnya langsung ekspor saja gitu. Dan itu bisa kita lakukan sekarang dan dengan kemudahan termasuk fasilitasi dari ini ya digital business, maka
kita bisa ekspor kemana saja sekarang dari sejak dini gitu. Oh, ini membuka mata saya gitu Pak. Saya sepakat dengan Pak Handito tadi. Selama ini mungkin kita mikirnya ekspor itu harus punya sesuatu bisnis yang mapan dulu gitu. Kemudian dia itu sudah teruji, produknya itu mengikuti standar-standar tertentu gitu, baru bisa ekspor. Ternyata itu nggak selalu begitu Pak. Enggak, soalnya ini pengalaman real. Saya nggak sebut namanya. Satu senior saya juga pengurus di GAPMI ya, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Dia sudah punya bisnisnya udah bagus. Lebih senior dari saya, berarti rambutnya lebih putih dari saya. Kira-kira gitu. Saya ketemu yang bersangkutan ini 3 tahun lalu. Aku mau ekspor nih, produkku sudah bagus, sudah di supermarket Indonesia. Iya, kenapa Mbak nggak mulai? Ya aku masih belum berani nih ekspornya. 3 tahun berselang sampai sekarang juga belum ekspor juga. Aku salah juga itu sebenarnya. Padahal ini kan contoh nih. Jadi menjadi eksportir itu nggak harus punya track record yang hebat dulu. Yang penting punya niat dan kemudian ya punya passion lah untuk masuk di pasar dunia, pasti bisa gitu. Nah kalau nunggu sampai bisnisnya maju kadang-kadang malah nggak berani gitu. Ya menarik ini ya. Jadi yang sudah siap belum tentu bisa ekspor. Yang tidak punya bisnis mungkin bisa ekspor gitu ya dengan berbagai macam cara. Karena kan ilmunya lain gitu. Iya, karena kan pakai prinsip kalau ekspor itu memang nggak boleh nunggu sampai semuanya sempurna kan gitu. Jadi kita mulai saja dari situ, yang kecil aja dulu gitu. Dari kecil kemudian kita jadikan besar gitu. Iya. Pak Handito, kalau kita melihat keadaan UMKM Indonesia sekarang ya Pak Handito. Nah, untuk bisa melakukan ekspor itu hambatan-hambatannya apa saja sih Pak sekarang ini yang dirasakan gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah sudah habis-habisan lah, maksudnya apapun dikasih lah kan gitu ya. Saya contoh ya, ini kan sekolah ekspor itu peresmiannya ketika pandemi. Pas persis sebelum pandemi, 3 bulan sebelum pandemi, tepatnya tanggal 19 bulan 12 tahun 19. Bagus ya, 19. Soalnya yang milihin tanggal waktu itu Dirjen Bea Cukai waktu itu. Kita bersama-sama melakukan ekspor perdana produk UKM melalui PLB e-commerce kan gitu. 1 kontainer doang itu, tapi produk dari lebih dari 100 UKM yang dikumpulin jadi satu dan kemudian diekspor ke China. Ternyata bisa juga itu produk UKM. Kalau itu kan nilainya nggak sampai 500 juta waktu ya, per UKM cuma 5 juta. Nah, tetapi kemudian setelah barangnya masuk di kontainer, nah ada problem juga. Ada barang yang ternyata ada persyaratan tertentu, produk itu harus memenuhi syarat tertentu gitu. Hampir dibongkar tuh kontainernya, tapi akhirnya bisa dicariin cara yang baik itu tetap mengikuti aturan dan bisa diekspor. Tapi berdasarkan itu kemudian kami ngobrol sama teman-teman di Kemendak dan yang bikin peraturan. Ini kayak begini-begini ini apa perlu sih diatur-atur ginian gitu. Maksud mau ekspor cuma 5 juta saja harus ngurus ini. Nah, tapi yang begituan itu sekarang sudah kira-kira ini. Pokoknya kalau ada yang kurang apapun ngomong sama pemerintah pasti akan selama tidak berubah ya. Udah peraturannya ya ekspor kok ngapain diaturannya. Nah, jadi apa sekarang jadi kendalanya? Sebenarnya lebih banyak kendalanya sekarang kalau aturan-aturan itu sekarang sudah dibuka seluas mungkin lah ya. Pemerintah sudah membuka sebesar-besarnya. Nah, sekarang yang masih jadi PR adalah ketidakberanian sebenarnya, ketidakberanian sama merasa tidak siap gitu, 2 hal itu. Jadi itu sebenarnya masih jadi PR. Tapi ya dua-duanya ya itu kita bersyukur sekarang ini ada di ekosistem eksportir pemula, dua-duanya bisa kita selesaikan. Jadi sebenarnya justru permasalahan utamanya itu ada di diri entrepreneur itu ya. Iya, betul. Jadi lebih ke nyali tadi. Iya. Nyali. Iya. Nah, nyali sama metode mungkin ilmunya juga kurang ya. Iya, nah itu kan kadang-kadang kita nyali itu karena nggak tahu gitu ya. Iya, persis. Gitu Dan ya. itu sebenarnya itu tidak hanya monopoli pelaku usaha kita gitu ya. Kan sekolah ekspor juga menemani eksportir-eksportir dari negara lain gitu ya. Yang dari Papua Nugini, dari Timor Leste, dari Malaysia, yang penduduk setempat gitu ya, yang mereka mau ekspor, termasuk ekspornya ke Indonesia gitu. Tapi juga kita kan juga ngurusi warga Indonesia yang ada di seluruh dunia. Nah ini teman-teman yang dengerin atau menyimak Voice of Indonesia juga kan ada di seluruh dunia ya. Nah ini sekarang banyak yang kemudian sadar gitu. Oh ternyata sekarang ekspor impor dari Indonesia itu sekarang menjadi lebih mudah sebenarnya. Nah kegiatan-kegiatan seperti kita ngobrol sekarang ini saya rasa bagus ini membuat teman-teman di seluruh dunia, apalagi yang warga Indonesia ya atau yang pernah jadi warga Indonesia itu saya rasa bisa melihat kesempatannya ini lebih
Nah, sekarang ini lebih mudah lah, lebih praktis lah sekarang ini. Kita targetnya kan mau mencetak 500.000 eksportir baru tahun 2030 kan gitu. Sekarang jumlahnya belum sampai 20.000 soalnya. Nah, jadi ini kita 13.000 sekian. Iyalah, ini PR besar, tapi ya dengan bersama-sama begini saya yakin kok itu bisa tercapai. Ini menarik sekali ya para pendengar sekalian ya. Kalau ini membuka mata sih sebenarnya Pak Handito ya. Karena kalau misalkan kita lihat semua kita itu kan hidup di Indonesia yang sebenarnya produknya itu banyak sekali tuh. Saya lihat kemarin itu di Instagram gitu ya. Ada orang itu ngekspor tanaman-tanaman kecil itu yang di sini Putri Malu, Pak. Putri Malu itu diekspor ke luar negeri itu jadi mahal juga ternyata. Iya, betul. Karena di sana itu bagus ya, ada tanaman dipegang kok kuncup gitu. Ternyata sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membuka mata dan ternyata proses ini gampang, orang bisa melihat, maka aset-aset itu ada di semua tempat di sekeliling kita gitu, Pak ya. Persis ada di mana-mana. Jadi sebenarnya saya kemarin siang ke Serang sana ya, ke Serang, kemudian saya diajakin ke daerah yang ya dekatnya ya yang Istana Banten zaman dulu itu ya. Tapi ada pelabuhan di situ, ada pelabuhan tempat pelelangan ikan gitu. Sebenarnya cuma mau nengok aja, tapi begitu produk-produknya seperti ini kan bisa diekspor juga kan begitu ya, karena kebetulan di situ juga ada fasilitas cold storage gitu. Nah, kan tinggal ikan-ikan itu yang seger-seger ya, yang kualitasnya oke. Nah, taruh di cold storage, diekspor kan begitu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya potensi yang ada di mana-mana itu tinggal dikumpulin. Termasuk juga produk-produk kreatif kan, kita selama ini kan termasuk yang kreatif ya. Termasuk ya kreatif yang enggak juga. Gitu. Tapi maksudnya yang kreatif dalam pengertian kita sekarang ini punya ya produk-produk fashion, batik dan juga home decor, kerajinan itu sekarang banyak yang rada turun nih ya, banyak turun gitu. Tapi kenapa? Karena pasarnya kalau di dalam negeri doang nggak bisa menyerap kan gitu. Nah, ini kan perlu dibawa ke luar negeri gitu. Sementara produk-produk dari luar negeri itu seringkali sekarang ini leluasa tuh masuk ke sana kemari. Yang biasa-biasa saja sebenarnya, tapi masuk ke Indonesia. Ini barang impor. Nah, kita kan bisa bikin sebaliknya. Kita jual ke luar negeri, di sana juga akan dibilang ini barang impor gitu kan. Nah, kita semua negara itu pasti punya segmen rakyat yang pengen beli barang impor gitu. Wah, menarik sekali para pendengar sekalian, ini insightful sekali ngobrolan kita di sesi pertama ini. Prinsipnya adalah satu, kita punya banyak potensi, tinggal bagaimana mengasahnya. Kedua, hambatan utamanya itu pada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu tadi Pak Handito menyatakan bahwa yang paling penting adalah keberanian dan ilmu. Nah, nanti kita akan bongkar lagi di segmen kedua bagaimana caranya langkah demi langkah supaya para pendengar sekalian bisa kemudian menembus pasar ekspor. Jangan kemana-mana, kita saksikan lagi nanti segmen kedua setelah kita dengarkan lagu-lagu yang untuk berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi bersama VOI Biztalk, inspirasi bisnis untuk Anda. Kita kembali lagi masih bersama saya, Kepala Sekolah Ekspor Nasional Bapak Handito Yuwono. Wah, Pak Handito, tadi kita bahas di segmen pertama tadi seru banget ya, bahwa semua orang bisa ekspor dan juga tadi ada istilah ekspor for all. Jadi semua orang bisa mengekspor gitu. Nah, ya pertanyaannya gini Pak, ini kan tertarik nih para pendengar, wah kalau gitu saya juga mau nih. Nah, kira-kira bagaimana Pak, langkah demi langkahnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau teorinya, tapi saya kan hari ini nggak ngomong teori ya. Kalau teorinya itu kan kami suka pakai 7 Areas of Export Management gitu. Memulai ekspor itu ada 8 langkah. Tapi langkah pertamanya aja yang kita perlu lakukan adalah, kita ini perlu mau nggak mau, kalau bahasa kerennya export research and strategy kan gitu, harus bikin riset dan strategi. Tapi sebenarnya sederhananya ngapain sih? Namanya pasar luar negeri, gitu. Pasar ekspor itu kan sebenarnya kalau saya menganggapnya kepanjangan dari pasarnya Indonesia. Jadi jangan menganggap luar negeri itu sebagai sesuatu yang totally beda gitu. Luar negeri itu ya mirip dengan kita ke luar kota gitu ya. Apalagi Indonesia sekarang sudah pemain dunia kan. Jadi nah kalau kita melihat begitu, maka langkah pertamanya sebenarnya lihat pasarnya dulu kan gitu. Jadi sebenarnya jangan lihat produknya dulu, harus lihat pasarnya. Pasarnya butuhnya apa kan gitu. Bukan berarti kita mengembangkan produk persis seperti maunya pasar, tapi kadang-kadang kemudian dicocokin. Kita punyanya apa ya, di sekitar kita ada apa ya? Oh, ada ini. Oke, kita repackaging lah, kita sesuaikan. Karena jangan lupa pasar dunia itu kan beda-beda ya. Dan kayak kita di Indonesia saja, kita sama-sama orang Indonesia, ada yang sukanya
A, satu juga B, ada yang maunya yang kualitasnya bagus, ada yang bilang nyari yang murah. Itu pasti ada pasarnya. Nah, jadi kita tinggal nyocokin aja sebenarnya antara kebutuhan yang ada di sana, pilih aja pasar tertentunya. Kalau saya suka menyarankan, pilihlah pasar yang dekat-dekat aja sama kita gitu ya. Mirip, yang mirip ya. Iya, kami kalau barusan minggu lalu bikin kuliah ekspor internasional di kantornya Kadin Pusat di Kadin Indonesia, kerjasama dengan Kadin bidang hubungan internasional. Kita kasih judul Kebut Ekspor gitu, Optimizing RCEP and Campus Resources. RCEP itu kan Regional Economic Partnership Agreement kan gitu, kerjasama antara negara-negara ASEAN plus 5. Plus 5-nya siapa? China, Jepang, Korea, Australia sama New Zealand. Udah cukup 15 negara ini aja udah utek-utek. Yang lain tuh boleh, tapi ya kalau eksportir pemula mendingan ke situ. Kemana kepengennya? Ya maunya ya terserah, mau ke Malaysia gitu. Nah, dari situ kita cocok-cocokin aja. Kalau saya selalu menganjurkan kalau mau memulai bisnis ekspor, mulai cari orang Indonesia aja di luar negeri kan gitu kan, paling gampang gitu kan. Yang lain-lain biar masalah yang faktor budaya itu nggak jadi problem duluan kan gitu ya, daripada nyari bule mendingan cari bule kan gitu. Bule Pak Le. Cari bule sama cari Pak Le gitu. Nanti kalau sudah sama bule Pak Le-nya oke, baru jadi bule kan gitu kan. Jadi nah sekarang masuk aja ke sana. Dengan demikian kita sudah bisa, yang penting bisa komunikasi masuk ke sana. Dan kalau sudah mau ekspor, saya selalu anjurkan jangan mulai dengan yang besar dulu gitu. Kalau zaman dulu kan kalau ekspor maunya 1 kontainer. Dulu waktu pertama kali saya jadi eksportir juga gitu. Jadi order 1 kontainer enggak? Kalau enggak mau gua kan gitu. Nah, sekarang enggak perlu kan gitu kan. Sekarang ya udah kecil-kecil juga jalanin, apalagi dengan pemanfaatan digital business kita bisa kecil-kecil bisa masuk ke mana-mana. Jadi kalau mau mulai ekspor tuh cari yang gampang-gampang aja dulu gitu. Supaya ini menimbulkan pengalaman dan semangat gitu, Pak Andito ya. Karena kalau kita mulainya gede nggak mulai, tapi kalau sedikit dan berhasil jadi semangat kan, ya gitu ya. Jadi mulainya dari start small dulu. Dan lagi pula kalau mulainya besar tuh ini pengalaman juga di mahasiswa kampus Merdeka yang belajar di sekolah ekspor angkatan 1 yang lalu 2 tahun lalu dalam perusahaan kami anjurkan bikin PT perseorangan gitu ya kan biar gampang. Tapi dengan PT perseorangannya udah dapat LC udah dapat LC 1,5 miliar waktu itu untuk ekspor dalam waktu 3 bulan gitu. Nah udah dapat LC, bingung sendiri kan, datang ke kepala sekolah, Pak Gi gimana ini ya? Saya mau ekspor barang ini kan harus kulaan dulu. Kulaannya modalnya kagak ada ini. Nah itu kan juga hal yang lain juga itu yang juga perlu dipikirkan. Ya sekarang ini ya kemudahan mendapatkan pendanaan masih jadi permasalahan. Iya. Pak Handi tahu tadi kalau sudah kita dapatkan ya, ada marketnya nih, saya punya teh kelor kan gitu ya. Terus ternyata pasar Vietnam itu ternyata menghendaki, berarti ini kita bisa nih cocokkan. Nah terus langkah berikutnya gimana Pak? Nah langkah berikutnya sebenarnya kalau ini kan kalau ngurut itunya ya, jadi setelah ekspor strategi bikin product development, yang ketiga branding marketing kan gitu. Jadi tadi kan anggap aja kalau udah dapat pasar kan berarti sudah dapat nih branding marketingnya kan. Sekarang kita memanfaatkan sosial media gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ini business matching. Business matching ini sebenarnya program kita, usaha kita untuk komunikasi. Nah kalau katakan udah punya ada potensi, ada bisnis kelor tadi dengan Vietnam gitu misalkan, apa yang harus dilakukan? Mau nggak mau ya harus komunikasi. Zaman dulu kan kita harus datang gitu ya. Kalau zaman dulu aku suka pameran ke sono kemari, keluyuran sono seneng sih sebenarnya. Bawa penerjemah gitu kan zaman dulu ya. Bawa penerjemah. Nggak apa-apa, pakai bahasa Tarsan aja. Gini-gini kan ngerti juga kan gitu kan. Soalnya bawa terjemah, nanti kalau bawa dari sini mahal, mungkin penerjemah dari sana aja ya gitu. Tapi itu kan kitanya seneng jalan-jalannya, perusahaannya bonyok kan gitu kan, ongkosnya mahal kan gitu. Zaman sekarang ya kita bisa lakukan melalui sosial media, lewat email. Nah, begini harus punya keberanian. Kadang-kadang kita ini nggak berani-berani ini ya begituan itu, karena aduh nanti kalau salah ngomong gimana. Nah, tapi sekarang kan banyak mentor-mentor ekspor kan yang bisa menemani. Nah, kalau sudah dapat dealnya, memang ada yang paling penting juga, apalagi kalau buat pemula itu mengamankan pembayaran kan gitu. Kan zaman dulu pakainya LC, sampai sekarang juga LC dipakai. Tapi kalau nilainya kecil-kecil bisa pakai LC kan gitu. Nah itu sekarang sudah banyak mekanisme pembayaran internasional yang digital gitu, dan itu yang kita manfaatkan gitu. Nah nanti PR yang terpenting, yang biasanya jadi PR itu urusan kepabeanan kan gitu kan, bea cukai kan gitu kan. Sekarang kan lagi rame nih, impor gini. Nah itu sebenarnya kan sama juga di seluruh dunia juga begitu. Malah kan kita
kira-kira nih kalau ketentuan tentang cross border custom ini sekarang lagi diketatin di Indonesia karena kan udah kebanjiran kan, saking banyaknya kita bingung negara ini kebanyakan. Kaget itu ya. Iya, nah ini kan harus direm memang kan gitu. Saya paham lah kenapa pemerintah harus ngerem. Tapi sebenarnya kejadian sama juga terjadi di luar negeri kan. Di luar negeri kan kita bisa menghadapi yang sama. Barang kita kalau banyak masuk ke sana, sama luar negeri kan juga direm. Nah, tapi kan kita perlu ngerti gitu aturan-aturannya gitu. Saya rasa yang beginian sederhana sih, tinggal konsultasikan aja ke teman-teman yang memahami itu ya. Kalau di sekolah ekspor kita memang banyak mentor yang lulusan maksudnya udah pensiunan dari bea cukai gitu, atau yang aktif kadang-kadang kita juga minta untuk ngomong gitu. Tapi artinya sebenarnya hal-hal begini jangan jadikan kendala karena itu bukan hal yang menjadi masalah sebenarnya. Pak Andito, kan banyak kadang-kadang pengusaha kita tuh suka kapok gitu kan, karena mengikuti satu proses itu kan kadang-kadang ada aja masalahnya gitu ya. Jangankan ekspor yang pihaknya banyak gitu, bisnis di sini aja juga kadang-kadang banyak permasalahan gitu. Terus kemudian begitu kena kendala 1, 2, 3 kapok gitu ya. Nah, ada nggak pernah menemui seperti itu, Pak? Iya, Terus gimana cara keluar? Kendalanya itu termasuk ditipu bayar. Nah, itu. Ya, saya rasa eksportir yang punya pengalaman pasti punya kesempatan untuk ditipu. Gak apa-apa lah, biasa loh di dalam negeri aja, ya di luar negeri juga pernah. Sama kayak naik sepeda kan katanya harus jatuh dulu gitu. Ya pengennya nggak jatuh, tapi kan kalau jatuh nggak apa-apa gitu lah maksudnya. Jadi kita ini kalau ekspor itu sama juga kalau mengembangkan bisnis dalam negeri. Suatu ketika bisa kena masalah gitu ya. Aku pernah kalau ngomong jadi saya ingat sepeda ini. Ini ada cerita masa kecil gitu ya. Suatu ketika anakku lagi tak ajakin naik sepeda. Dia kelas 2 SD tapi dia nggak bisa naik sepeda. Padahal sepedanya udah 3 tahun, udah kekecilan sepedanya. Udah, ayo, Van, bawa sepedanya keluar. Nanti takut jatuh gitu kan, takut dimarahin mami kan gitu. Nah terus kemudian akhirnya kalau takut naik sepeda ya tuntun aja, papi jalan dulu gitu. Saya langsung jalan keluar komplek, tapi dia udah kekecilan sepedanya langsung ikutin, langsung bisa kan gitu, puter-puter gitu. Suatu ketika langsung kebut-kebutan, langsung hari itu hampir jatuh gitu. Terus kakaknya yang ikutin dari belakang bilang, Evan jangan takut gitu. Pulang dari situ dia nulis dia komputer di rumah gitu. Rumus naik sepeda dia bilang gitu. Kelas 2 SD itu ya. 1 kata dia, push the pedal gitu. Penting goes saja pedal. Yang kedua concentrate ya. Yang ketiga balance, jaga keseimbangan. Yang keempat don't be afraid. Yang kelima then you are done. Itu kata dia ini ya kan gitu. Jadi soal tadi Mas Wahyu bilang gimana kalau tentang takut ditipu dan sebagainya, itu dari nomor 4 tadi, jangan takut. Kan suatu ketika kalau kita mau ekspor pasti ada titik-titik tertentu kita hampir jatuh gitu. Takut lagi kita gitu. Nanti terusin gimana? Nah pada saat seperti itu sebenarnya yang paling penting, kalau ambil contohnya kejadian Evan tadi, dengerin kata kakaknya tadi, Evan jangan takut kalau. Nah jadi maksud saya kalau sistem. Iya ini. Nah betul, ini kita memang perlu membangun ekosistem eksportir pemula ini. Dan kita sekarang udah bersyukur udah banyak ribuan orang yang sudah bisa menemani kita, sehingga kalau ada ketakutan, ada masalah. Kalau di bisnis nggak boleh takut sama masalahnya, tapi bagaimana kemudian kalau ada masalah memecahkan masalahnya gitu. Nah ini kita perlu lebih sering berkomunikasi sama teman-teman sesama eksportir pemula, sehingga kalau ada masalah kita bisa saling support. Iya. Pak Andito, kalau misalkan kita ngelihat dari peta ekspor di Indonesia ya, negara-negara tujuan itu kan banyak ya, Pak Andito ya. Nah kira-kira menurut Pak Andito, bagaimana sih negara-negara yang paling potensial dan karakter dari masing-masingnya seperti apa, Pak? Ya, memang ada negara-negara tertentu yang takut itu tadi rada berbahaya tadi ya. Rese. Aku sudah mengalami sebagai eksportir ditipuin beberapa kali ya, masih bonek aja, tapi ya mungkin waktu itu karena kekurang tahuan ya. Kan waktu itu saya berpamerannya kan dari satu negara ke negara lain. Nah, dari negara-negara itu ada yang suka datang ke situ terus gitu. Jadi ya dia ngasih order ya maksud ditolak kan gitu. Tapi setelah berkali-kali akhirnya sadar, kayaknya nggak mau dah jualan ke situ lagi kan gitu. Ya tapi ya itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya kita tidak melihat resikonya itu. Kalau saya melihatnya lebih banyak potensinya gitu ya, potensinya. Jadi semua bisnis itu, semua negara itu pasti punya resiko, punya peluang. Nah, saya ingin ngajak kita lihat peluangnya. Nah, peluangnya ini kalau menurut saya jangan hanya dilihat dari besarnya pasar, tapi kemudahan masuk pasarnya. Ini kan kita eksportir pemula. Kalau pasarnya gede, contoh lah Amerika Serikat, Eropa itu kan gede, tapi buat eksportir Indonesia yang baru, ngapain buru-buru ke sana gitu? Ngapain buru-buru itu ntar gitu. Karena ongkosnya kan terlalu mahal ke sono. Levelnya itu ada isi, intermediate,
ekspor gitu ya. Nah, ini ya isi dulu lah ya. Iya. Level 1 dulu. Cari yang gampang-gampang dulu lah ya. Kalau menurut saya ASEAN dan sekitarnya ini harus dijajah dulu gitu ya. Dijajah dan dijajal. Nah, ya, jadi saya rasa negara-negara ASEAN punya potensi. Bukan berarti ini ya hanya ke situ. Apalagi teman-teman kalau yang nonton dengerin Voice of Indonesia ini ada di negara-negara sana sini kan, teman-teman sudah ada di sana. Kalau udah ada di sana, nah tinggal kontak suppliernya dari Indonesia itu. Tapi kalau buat yang baru pemula dari Indonesia, saya sih lebih menganjurkan yang ada di sekitar. Kan bagaimanapun begini loh, ekspor itu sekarang ini sudah menjadi sebuah gairah baru gitu ya. Yang kita bisa optimalkan digital business, tetapi nggak selalu bisa dengan digital business. Ada baiknya kalau sudah mulai jalan, ya visitlah negaranya gitu lah. Kalau negaranya masih sekitar sini kan masih terjangkau, masih lah. manageable gitu ya. Kita masih sadar diri juga ya Pak ya, liga kita itu di liga mana? Iya, bener itu. Premier Liga atau Liga 1 atau liga yang masih amatir gitu ya. Kalau amatir ya cari lawannya juga yang Iya, persis seperti itu. Karena kalau kita sudah jadi besar ya kan sekarang kita bersyukur ya ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah masuk di ratusan negara ya, kayak Mayora, Indofood itu kan produknya ada di mana-mana dan bahkan tidak hanya diekspor tapi bikin pabrik di sana juga. Menurut saya ini sebuah kebanggaan yang harus diteruskan, dilanjutkan oleh kita semuanya gitu. Nah, itu mah udah bukan ekspor lagi, itu global ya. Iya, level gampang. Wah, luar biasa, menarik sekali ini, luar biasa teknik-teknik tadi, tips-tips spill tadi ya, spill dari Pak Handito tentang bagaimana kita bisa masuk ke pasar ekspor. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian setelah kita saksikan lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana sekaligus rehat sejenak ya. Sampai ketemu, jangan kemana-mana. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali lagi bersama kita. Kita masih membahas mengenai strategi UMKM Indonesia menembus pasar ekspor. Masih bersama kita Kepala Sekolah Ekspor Nasional Bapak Handito Yuwono. Nah, Pak Handito, tadi di segmen kedua kita bahas banyak hal mengenai bagaimana caranya kita bisa masuk ke pasar ekspor. Nah, tadi salah satu hal yang digarisbawahi oleh Pak Handito adalah adanya support system gitu ya. Nah, Pak Handito ini kan dari Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Ini para pemirsa tentu pendengar sekalian pengen mendengar nih sekolah ekspor nasional itu apa sih Pak gitu ya, dan sejarahnya seperti apa Pak? Iya, kalau sejarahnya saya nggak bisa melepaskan dari dulu namanya ada gerakan kewirausahaan nasional gitu ya. Kebetulan ya nggak ada yang kebetulan, nah semuanya sebagian dari sejarah. Saat itu saya menjadi ketua tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif di Kemenko Perekonomian, dan kami bikin gerakan kewirausahaan nasional dalam rangka apa? Untuk mendorong makin banyak pengusaha-pengusaha baru. Waktu itu targetnya 5 juta pengusaha dalam waktu 5 maksimum 10 tahun kan gitu. Dan itu diluncurkan 2011 tanggal 2 sampai 4 Februari. Saya ingat banget karena hari libur sebenarnya. Tapi itu jadi yang momen yang bersejarah. Diresmikan oleh Presiden saat itu Pak SBY. Dan kemudian itu basisnya sebenarnya waktu itu basisnya adalah kampus ya, basisnya kampus, tapi kemudian melebar ke sana kemari menjadi sebuah gerakan besar. Nah, kan kami bersyukur nggak sampai 5 tahun tercapai itu target 5 juta pengusaha barunya. Nah, itu ketika kemudian 2016 ketika saya punya tugas di Kadin sebagai ketua komite ekspor. Nah, saya kemudian ini nih ngajak teman-teman yuk kita bikin ini wirausahanya yang orientasinya pasar luar negeri kan gitu. Soalnya kalau menjadi pengusaha kemudian cuma hobinya impor-impor doang, gawat nih negara ini kan gitu. Jadi kita dorong, dan kemudian dari situ 2019 tadi kita ekspor perdana produk UKM, dan 2020 pas pandemi kemudian ini ya di grup perusahaan kami kemudian banyak menemani Kemlu bikin dialog-dialog internasional, dan akhirnya lahirlah diresmikan sekolah ekspor itu tanggal 19 Agustus 2020 pas pandemi sebenarnya. Tapi diresmikannya luring di Smesco oleh Menteri Koperasi UKM dan Menteri Perdagangan waktu itu diwakili Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Jadi sebenarnya dari lihat sejarahnya ini sebenarnya ini kita melihat sebenarnya sekolah ekspor ini mencetak wirausaha yang orientasinya pasar dunia gitu, dan memang pengennya itu anak muda gitu ya, atau yang terdidik atau yang sudah ada di luar negeri gitu ya, itu sebagai konstituen utamanya lah kan gitu, karena sebenarnya kita ini sekarang ini lagi membutuhkan banget banyak eksportir baru di Indonesia
kita ini ketinggalan banget deh sama negara-negara tetangga kita gitu. Mereka sudah kesana kemari, kalau kita ini kadang-kadang istilahnya jadi jago kandang doang kan gitu. Dan ketika kemudian diluncurkan, apalagi kemudian ketika Kampus Merdeka memberi kesempatan kami juga menjadi mitra di sana, wah itu ternyata luar biasa. Aku kaget juga tuh, animonya besar sekali anak-anak muda itu. Kenapa kamu mau belajar ekspor 1 semester? Mau jalan-jalan ke luar negeri ya? Kayak saya ya kan gitu. Ya mau juga sih Pak, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ini potensi produk di tempat saya ini besar sekali. Banyak yang kebuang-buang. Buah lah itu contohnya. Karena seringkali kalau lagi panen busuk gitu. Nah, kenapa enggak itu kemudian dikeringkan? Kenapa enggak itu diekspor gitu. Nah, jadi kesadaran ini sekarang menjadi kesadaran besar, dan saya pikir kita gerakkan. Nah, sekarang ini ekosistem ekspornya udah lumayan bagus gitu ya, teman-teman logistik, teman-teman perbankan, teman-teman yang terkait dengan pengembangan eksportir pemula sudah kompak gitu. Nah, ini yang harusnya kita kolaborasikan lebih jauh. Kalau dari program sendiri Pak, apa saja Pak programnya di Sekolah Ekspor Nasional? Iya, selain yang tadi kami Kampus Merdeka yang 1 semester full gitu ya, itu 900 jam itu, 900 jam belajar secara komprehensif. Kita punya course-course yang lebih pendek gitu, yang per cluster kita sebutnya gitu, 40 jam, dan kemudian ada juga sertifikasi. Clusternya itu apa aja Pak? Tadi itu ada export research and strategy, ada export product development, export branding marketing, export business matching gitu ya. Jadi ada yang bertahap berarti ya, bertahap gitu ya. Dan kita juga dilengkapi dengan lembaga sertifikasi profesi Sekolah Ekspor Nasional yang sudah dapat lisensi BNSP gitu. Jadi kita sekarang ini bisa juga menjamin mutunya itu dengan lebih baik gitu ya. Jadi tetapi yang paling penting sebenarnya kalau di belajar ekspor kan yang penting buktinya ekspornya gitu. Karena kalau belajar doang kalau nggak dijalankan nggak bisa gitu. Makanya kita mau jadi dosen nih lain ya. Ya tapi banyak pesertanya dosen. Tapi saya bilang kalau dosen belajar ekspor jangan cuma belajar untuk ngajar, tapi praktekkan kan gitu kan. Dan saya gitu ya. Dan saya senang sekarang ini Mas, kita seringkali bikin JCE gitu. JCE itu jalan-jalan ekspor gitu. Iya. Banyak orang suka jalan-jalannya, tapi sampai kumpul untuk ekspor itu nggak hanya di Indonesia, kita juga adakan di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara, kemarin di Jepang gitu. Jadi sebenarnya ekspor ini kita ingin jadikan sebagai sesuatu yang menjadi masa depan, tapi menjadi sesuatu yang enak gitu, yang menyenangkan. Ekspor itu harus menyenangkan. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian ini Pak Handito itu pengen tahu lebih banyak, pengen kontribusi atau apa sih yang bisa kita sinergikan itu dengan para pendengar ini? Iya, yang harus disinergikan ini harus ngomong sama pengelolanya Voice of Indonesia. Oke. Kita bikin ini sesuatu yang rutin aja. Nggak tahu ya, supaya suka nggak ya gitu ya, supaya kita bisa ini ya. Karena begini loh, sebenarnya ekspor itu kan bisnis ya. Kalau di bisnis itu kan kuncinya cuma ada 3 ya. Kalau sekolah ekspor kita sebutnya juga ekspor. Kuncinya cuma 3. Network kan gitu kan ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya di bisnis ekspor itu yang penting adalah membangun dan menjaga network. Nah, kalau kita bicara Voice of Indonesia ini kan sudah ada network yang sampai Antartika bahkan gitu mendengarnya gitu ya. Jadi kenapa nggak ini kita optimalkan? Nah, kalau soal pengetahuan, soal ketidaktahuan, soal kekhawatiran, udahlah kita pecahin sama-sama. Kalau kita berkumpul pasti beres tuh yang begitu aja. Tapi network ini mahal nih. Nah, kita sekarang harus menjadi bangsa yang menguasai dunia kan gitu. Kalau dulu kita dijajah, kali ini kita gantian kita menjajah dunia. Dan ekspor itu bisa menjadi pengikat yang bagus gitu. Kita punya potensinya, barangnya ada. Ya, kemudian orangnya ada. Kenapa enggak kita rajut ini menjadi sebuah kekuatan baru membangun ekspornya Indonesia masa depan. Ya, karena memang salah satu yang menjadi pejuang masa kini itu adalah pejuang ekonomi. Iya. Perangnya udah nggak ada sekarang. Iya. Ya, maksudnya mengancam dalam arti kata betul-betul perang fisik udah nggak ada ya Pak ya. Perangnya adalah perang ekonomi ya. Iya, betul, perang ekonomi. Sementara juga yang namanya ekonomi itu juga ada di dalam sana unsur ideologi juga gitu ya. Karena kalau barang-barang di tempat lain masuk ke sini, ideologinya ikut masuk ya Pak. Jadi kalau untuk bagaimana teman-teman itu bisa menjaga ideologi bangsa, salah satu juga ikut keluar itu ya Pak. Iya betul, dan itu saya rasa zaman sekarang nasionalisme modern itu adalah nasionalisme yang masuk dalam era pasar global, dan artinya kita menjadi orang-orang yang menikmati pasar global tapi memperjuangkan kepentingan nasional kan begitu. Jadi saya rasa kita semua yang ada di seluruh dunia
dunia, mestinya tetap bisa menjaga nasionalisme kita dengan justru sekaligus ngurusin bisnis kan gitu. Dan ekspor ini saya yakin akan menjadi ekspor masa depan. Karena sekarang ini kita masih kecil banget, kita ini negara 20 ekonomi dunia gitu, bahkan sudah masuk 10 dunia. Tapi ekspor kita masih angkanya masih nomor sekian gitu, udah menjelang 100 gitu. Maksudnya kecil banget, kontribusi kita pada ekspor dunia itu nggak sampai 1% kan gitu ya. Ya plus minus 1% deh kan gitu. Padahal mestinya kita bisa kontribusi lebih besar. Kenapa? Ya karena kita masih kurang jumlah eksportirnya. Saya yakin pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang pasti akan memberi perhatian pada usaha kita bersama-sama untuk meningkatkan ekspor. Nah, tinggal yuk kita tingkatkan kolaborasi kita. Wah, menarik sekali para pendengar sekalian, ini pembicaraan yang inspiratif sekaligus menggugah semangat gitu ya. Jadi ternyata ekspor itu adalah salah satu peluang yang perlu kita gali. Tentu untuk itu banyak informasi, pengetahuan yang perlu kita gali juga ya, lalu kita pelajari gitu. Namun demikian tidak ada yang tidak mungkin kita bisa menjadi eksportir Indonesia, sekaligus juga pilihan bagi para pengusaha. Pak Handito, terakhir closing remarks, Pak. Iya, yang terakhir kalau kita bicara ekspor sebenarnya berpikirlah bahwa ekspor itu bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi untuk Indonesia kita dan untuk dunia. Jadi ekspor itu menyenangkan kita semua. Baik, terima kasih Pak Dito. Para pendengar sekalian, ini akhir dari penjumpaan kita. Sukses selalu bagi Anda. Kita bertemu lagi di VOI Biztalk episode mendatang dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai ketemu, salam semangat, salam beraktivitas. Kita bertemu lagi sebagai UMKM Indonesia yang sinergis bertumbuh dan berdaya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Voice of Indonesia.